Selamat sore Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Puji Tuhan. Nggih. Sebelum dimulai, kami mohon bagi ibu-ibu untuk pinaraknya bisa maju ke depan. Kados nek nitih bis ngoten niku lho, Bu. Monggo, monggo. Depan dipenuhi dulu. Nah, kalau bisa maksud saya itu tempat duduknya juga jangan terlalu jauh supaya kita tetap hangat. Nggih? Iya. Monggo Bu Sinta, Bu Pirta, Bu Dama. Kita siap di sini. Iya. Pertama-tama kami mewakili pengurus mengucapkan terima kasih atas kerawuhan Bapak dan Ibu semuanya dalam kegiatan PA, pendalaman Alkitab dan juga Natal Wanita GITJ Juwana yang dilaksanakan pada hari ini Minggu tanggal 8 Desember tahun 2024. Oleh karena itu, segera saja kita masuk ke dalam kegiatan kita pada sore hari ini karena untuk acara arisan, kegiatan arisan dan lain-lain kita laksanakan nanti setelah ibadah selesai. Oke? Untuk mengawali kegiatan kita pada sore hari ini, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Mars GITJ dan juga Mars Komisi Wanita. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Tetap berdiri.
silakan duduk kembali. Selanjutnya, kita akan mendengarkan pengarahan dan sambutan dari Ketua Pengurus Wanita GITJ dan kepada Ibu Betty Tenisa Natalia, disilakan. Shalom. Selamat sore Bapak Gembala dan Bapak Guru Injil beserta Ibu Wanita GITJ Induk Juwana serta saudara-saudara semuanya yang terkasih di dalam Tuhan. Pertama-tama kita mengucapkan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memberikan sukacita, damai sejahtera, berkat melimpah, perlindungan dan anugerahnya yang tiada terkira. Terima kasih kepada Bapak Gembala Induk, Bapak Pendeta Ponco Hadi Prasetyo, dan Emeritus Guru Injil Bapak Justinus Budiono yang selalu mendampingi dengan setia ibu-ibu wanita gereja di setiap PA dan acara-acara yang lain. Terima kasih kepada BPH Wanita dan pengurus wanita untuk kerjasamanya dengan meluangkan waktu, pikiran, dan tenaganya dalam berpelayanan di PA Wanita. Tak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibu-ibu wanita GITJ Induk Juwana yang selalu setia mengikuti PA Wanita dengan semangatnya yang luar biasa, membuat kami pengurus wanita menjadi lebih semangat lagi melayani umat Tuhan, terutama di wanita gereja. Begitu juga untuk yang bertugas pelayanan hari ini, yang menerima kita semua di tempat ini, serta kita semua akan menerima berkat jasmani, yaitu terima kasih untuk Ibu Rohyati atau Ibu Yati Sundoro, dan untuk renungan yang akan dibawakan oleh Emeritus Guru Injil Bapak Justinus Budiono, terima kasih Pak Budi, untuk Mirunggan Bu Suci Mardiani dan Kafetaria Budian Hapsari. Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tak terasa kita sudah berada di penghujung tahun, yaitu bulan ini Desember 2024. Kita tinggal menghitung hari ibu-ibu, yaitu 24 hari lagi kita sudah di tahun 2025. Ibu-ibu, coba kita tengok kanan kiri kita, coba. Kita jawel dan kita lihat wajah ibu-ibu di samping kita. Bu, coba kita katakan, tetap semangat Bu. Ayo tetap semangat. Di akhir tahun ini, di penghujung tahun ini, ayo ibu-ibu kita tetap semangat. Karena akhir-akhir ini saya melihat wajah-wajah ibu dari yang biasanya smart, dari biasanya ceria, itu ada yang hanya diam, ketemu gitu aja. Ini ada apa ya ibu ini, saya tuh berpikir gitu. Saya lihat, jadi saya itu diam-diam mengamati satu-satu. Ibu ini kok kayak kurang bersemangat, ibu ini ceria sekali, puji Tuhan gitu kan. Bu, kenapa biasanya jenengan, tadi ya Bu ya Bu Berta, Bu biasanya jenengan itu semangat Bu Berta. Keselen Mbak, keselen. Ayo Bu semangat. Immanuel, Allah selalu beserta kita, walaupun kita sedang
berada di penghujung tahun, ayo ibu-ibu kita semangatnya kita tularkan. Kalau kita punya semangat, kita tularkan. Kalau kita melihat orang semangat, kita harus menyerap energi positifnya. Immanuel, Allah selalu beserta kita sampai kapanpun juga. Banyak tantangan baru ke depan yang akan kita hadapi ibu-ibu. Tapi ingatlah, siapa yang mempunyai kehidupan ini? Bukan presiden, bukan raja-raja dunia, bukan para ilmuwan terkenal atau bangsa-bangsa besar. Tapi yang mempunyai dunia dan seisinya dan segala kerumitannya adalah Allah Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Tetap semangat ibu-ibu, semangat, puji Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, PA wanita ini adalah Natal kedua di GITJ Induk Juwana. Setelah kemarin Natal pertama itu dilaksanakan oleh Kring Bethlehem. Di sini ada ketua pengurusnya Ibu Yustia. Dan ini kita wanita Natal kedua Kring Bethlehem, puji Tuhan. PA wanita kali ini dikemas dalam bentuk nuansa Natal sederhana. Karena bulan depan kita ada momen keluar ibu-ibu menikmati suasana beda atau outdoor, yaitu dalam acara ibadah Padang Wanita. Ini sekalian saya juga menyampaikan pengumuman dan segala rinciannya walaupun tidak detail ya ibu-ibu, untuk tolong diperhatikan bahwa kita wanita GITJ Induk Juwana akan melaksanakan momen keluar, yaitu menikmati suasana yang beda dalam acara ibadah Padang Wanita yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2025. Tempat di Gria Sejahtera. Tepatnya itu di Ngablak ibu-ibu, masih masuk dalam Kabupaten Magelang, jadi kurang lebihnya 5 kilo dari Kopeng. Jadi kita tahunya situ tempatnya ya Kopeng Salatiga, tapi ternyata itu Ngablak masuk ke Kabupaten Magelang. Dengan biaya kontribusi sebesar 100.000 per orang. Kalau bawa cucu atau anak di usia 3 tahun ke atas itu dikenakan biaya ya Bu, karena anak 3 tahun ke atas nggak mungkin dipangku terus, jadi anak-anak umur segitu biasanya maunya duduk sendiri, kadang maunya berdiri. Jadi kita juga memberikan kesempatan untuk memberikan rasa nyaman untuk anak-anak di usia 3 tahun ke atas. Kalau baby mungkin ya digendong ya Bu ya. Dan itu nanti mendapatkan fasilitas makan 3 kali, yaitu makan pagi plus minum, makan siang plus minum, dan ada snack 1 kali, dan makan malam juga plus minum. Kendaraan yang akan kita pakai yaitu menggunakan 1 bis besar. Keberangkatan kita dari Juwana, kita kumpul dulu di gereja, kita doa, yaitu jam 5 pagi ibu-ibu, tet ya Bu ya. Kenapa harus tet? Jangan diolor-olor, karena acara kita itu panjang sekali ibu-ibu. Jadi enggak cuma hanya sekedar ibadah Padang saja, gitu saja tidak. Jadi acaranya itu padat, panjang, dan tidak hanya ibadah Padang saja, tapi nanti ada setelah ibadah Padang itu nanti Bu diberi kesempatan nanti dari seksi USDA Usaha Dana itu akan menyediakan pilihan oleh-oleh, tapi nanti akan di-share. Jadi kita pesan dulu, nanti dari sana sudah ready. Setelah ibadah Padang, kita akan lanjut ke tempat wisata. Jadi Ibu nanti kita ajak jalan-jalan, jadi nuansa, benar-benar nuansa natural, alami ya Ibu, yaitu tempat wisatanya yaitu di Mata Air Senjoyo. Jangan kebalik, jangan air mata Senjoyo, tapi Mata Air Senjoyo itu masih berada di Salatiga Kota. Sudah ada yang ke sana? Halo? Belum?
Mata air Senjoyo itu masih berada di lokasi Salatiga Kota. Untuk masuk menyusuri kompleknya secara umum itu hanya menerima sukarela dari pihak pengelola, itu sukarela, nggak mau masukkan nggak apa-apa, memasukkan ya syukur, bisa dikatakan ya gratis lah untuk memasuki lokasi. Tetapi untuk memasuki area khusus wisata seperti area main air, jadi di situ tuh berupa sendang, jadi ada pancurannya kalau tidak salah 7 apa 9 itu dalam bentuk ada kuali gitu Bu, mancur gitu, ada air mancur itu mata air ya ibu-ibu. Di situ nanti bisa kecek dan di tengah-tengahnya itu ada seperti gazebo dan ada kursi dan ada meja. Jadi kita itu ngobrol di situ, duduk di situ santai tapi dikitari oleh air yang mengalir deras. Nanti ibu-ibu kalau mau masuk situ tuh hanya dipungut, murah ibu-ibu, hanya 5.000. Jadi di situ mau main air, mau foto di situ juga di air ini di tengah-tengahnya itu, jadi di atas air yang mengalir gemericik itu ada mainan anak-anak seperti selurutan, terus apa yang ayunan itu di tengah itu. Jadi kalau mau ambil foto itu bisa di tengah-tengah situ, itu bayar 5.000 per orang. Nah karena tempat wisata ini berhubungan dengan air, jadi mau tidak mau ya berbasah-basahan. Jadi ibu-ibu dari rumah mempersiapkan baju ganti. Baju gantinya ini monggo, mau bawa handuk kecil monggo. Jadi nanti pulang dari situ tuh tidak basah, kan nyepen di dalam mobil, di dalam bis itu kan AC dingin ya Bu, tidak petotolan nanti gitu kan. Pulang-pulang masuk angin. Jadi nanti bawa ini ya Bu, bawa ganti. Dan untuk tempat area lokasi wisata yang lain itu masih di sekitaran situ, selain bermain air itu ada terapi ikan. Terapi ikan itu dipungut biaya 5.000. Terus ada bermain sepeda air seperti bebek-bebekan itu loh Bu, yang diayuh itu 15.000. Itu udah, itu harga yang paling mahal itu 15.000, di situ yang lainnya 5.000. Mau kasih makan ikan itu pakannya harganya 5.000. Kalau mau ada yang mau berenang ibu-ibu, nih berenangnya itu di kolam renang alami, jadi seperti di sendang, jadi ketinggiannya kemarin saya tanya itu hanya sedada. Ibu-ibu tadi yang bilang di sana itu sedada. Jadi tempat kolam renangnya itu ada 2. Yang alami berupa sendang dan yang modern itu semua gratis ibu-ibu. Berenangnya itu nanti ya bersama ikan-ikan di dalamnya, jadi airnya bening sekali dan memang dingin sekali ya Bu, daerah Salatiga itu. Jadi untuk berenangnya itu gratis. Dan memang suasananya di sana itu seperti kita bukan memasuki dunia lain, tapi memang jenengan makanya loh kok suasananya seperti memasuki hutan gitu. Jadi memang berada di tengah-tengah hutan. Memang sebelumnya itu kita melewati rumah-rumah penduduk dan di situ nanti bisa menelusuri jalur sungai itu benar-benar luas Bu. Di situ ada daerah pemancingan, makan di tempat lesehan juga ada di situ. Jadi saya beri gambarannya ya ibu-ibu, biar tetap semangat ya ibu-ibu besok ya. Karena saya lihat itu sudah 40 lebih yang mendaftar. Semoga semua bisa ikut dan pada hariannya ibu-ibu bisa sehat dalam mengikuti acara ibadah Padang. Begitu ibu-ibu, pengumuman dari saya dan sambutan dari saya tidak panjang, hanya untuk memberikan penjelasan mengenai gambaran tentang ibadah Padang kita besok Januari itu. Semangat ibu-ibu, semangat, kita harus semangat karena ini juga kita memberikan yang terbaik kepada ibu-ibu kami pengurus saat ini yang akan menyelesaikan tugas 5 tahun kami yang terakhir. Mau nyenengke ibu-ibu, mau memberikan yang terbaik kepada ibu-ibu. Yuk ibu-ibu dijak seneng-seneng, ibu-ibu biar fresh. Jadi menghadapi tahun baru 2025 supaya ibu-ibu bisa kembali bugar, sehat
menghadapi kenyataan hidup supaya semua ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Terima kasih Bu-ibu. Doa kami untuk semuanya yang terbaik bisa kita kerjakan bersama-sama dengan kekompakan, penuh kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Acara selanjutnya kami serahkan kepada MC. Terima kasih kepada Ibu Ketua Pengurus yang telah menyampaikan pengarahan sekaligus sambutannya. Yang kedua, sambutan dan pengarahan dari Komisi Wanita kepada Ibu Suprapti, disilakan. Selamat sore Ibu-ibu. Juga Bapak. Nah, ya selamat sore Bapak Ibu. Saya ulang. Selamat sore Bapak Ibu. Salam. Semangat. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk sore hari ini saya ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yesus Kristus yang pada sore hari ini kami masih bisa dipertemukan dengan ibu-ibu dalam keadaan sehat walafiat. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Ponco Hadi Prasetyo dan Bapak Guru Injil, Bapak Emeritus Guru Injil Justinus Budiono yang setia menemani ibu-ibu semuanya. Yang kedua saya ucapkan terima kasih kepada Bu Yati Sundoro yang telah menerima kami dan nanti telah memberikan berkat pada kami semuanya. Yang ketiga saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semuanya yang telah meluangkan waktunya untuk pertemuan pada sore hari ini. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya telah melihat itu ya seksi kegiatannya. Wow, nggih ibu-ibu nggih, jenengan Bu, wow ngono mboten Bu? Nggih Bu, cantik-cantik merah hitam. Wow, pres sekali. Ini saya senang melihatnya. Ibu-ibu juga tak kalah ketinggalan. Fresh juga Bu. Loh aku gak dilem dewe. Ya fresh sekali ibu-ibu juga cantik-cantik semuanya. Ya. Ibu, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, untuk sore hari ini adalah momen PA wanita tapi dikemas dalam Natal PA wanita. Dan di sini ibu-ibu saya akan memberikan informasi tidak panjang lebar. Ini tadi saya dapat bocoran dari PWAKT bahwa nanti Natal PWAKT itu pada Januari minggu ketiga, Bu Betty, minggu ketiga nggih. Dan di sini lah itu loh ibu-ibu, minggu ketiga di sini kan dapat bagian drama singkat 10 menit sampai ya 10 menit. Maksimal 5 orang. Sudah Bu, sudah kita ya sudah dicari orangnya. Bu Betty, Bu Suci Mardiani, nah, artis-artis kita ya. Terus Bu Suliati, Bu Ase, tak ketinggalan saya sendiri pas Bu 5. Entah nanti rupanya bagaimana Bu. Nah itu nanti karena hanya 10 menit 15 menit. Itu nanti sudah direncanakan, itu kejadian nyata Bu. Tidak rekayasa. Nanti dramanya ini loh Bu. Ya, kejadian nyata, tidak rekayasa. Maka saya melibatkan Bu Suliati itu. Ya, itu sutradaranya Bu Asih, sutradaranya Bu Asih. Kita yang ayo Bu, ini Bu Betty piye lah Bu, dah semangat Bu, semangat. Ternyata Bu Asih, ayo Bu jenengan padoske Bu. Nah sudah dapat itu Bu. Dan kita minta doanya saja supaya nanti berhasil dengan baik Bu. Setiap Sabtu siang ya jam 11 kita latihan. Baru pertama Sabtu kemarin saya tidak bisa karena ada acara itu buan kepethuk bubir tangge itu di Pak Aris itu kemarin. Nah
Itu yang pertama. Yang kedua, ibu-ibu, dari pengurus dapur memohon pada ibu-ibu semuanya untuk Bu, meminta lah nggih, memohon untuk ibu-ibu yang punya mangkok jago itu loh Bu, ya. Itu kami minta 2 Bu, menyerahkan 2 untuk inventaris dapur. Jadi nanti apabila ada acara apa yang menyewamu tidak menyewa mangkok Bu, nggih. Yang punya. Nek mboten punya nggih, Bu, nek mboten punya nggih, pripun nggih? Memberi boleh, tidak juga boleh, dibelikan juga, puji Tuhan. Ngoten Bu nggih. Nah, itu nggih mangkok. Nggih, mulai bulan depan nggih PA bulan depan. Nah, itu Bu. Yang tidak punya ndak usah aku ganti, mboten sah sedih Bu, tidak usah nggih. Ini yang punya. Kalau mau mengusahakan monggo mawon nggih. Itu yang kedua. Yang ketiga, nanti di dalam pas kerja bakti tanggal 24 nggih. Kerja baktinya itu Natal. Lah nanti ibu-ibu yang ada waktu, kita kerja baktinya tidak di sini Bu, tapi kerja bakti saya dan wanita yang bagian seksi dapur di dapur Bu, mau bersih-bersih itu nggih, Bu Suci yang ketua dapurnya nggih, ya itu nggih. Kemudian lagi kita lanjutkan yaitu untuk PA hari ini nanti tidak ada tanya jawab yang firman Pak Budi karena sini dikemas dalam PA Natal nggih, maka ibu-ibu tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Monggo saya serahkan kembali pada Bu MC, monggo. Terima kasih kepada Ibu Komisi Wanita yang telah memberikan pengarahan dan juga sambutannya kepada semua wanita GITJ Juwana. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 15:30, kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini. Kita akan awali dengan menaikkan pujian, Hai Mari Berhimpun. Semua kebaikan
kasih Bapa karena atas perkenan-Mu kami, anak-anak-Mu, wanita GITJ Juwana, Engkau perkenankan, Engkau tuntun kami sehingga kami boleh kembali ke rumah-Mu yang kudus ini ya Tuhan, untuk bersama-sama mengadakan pendalaman Alkitab dan juga Natal Wanita tahun 2024. Ya Tuhan, kiranya Tuhan hadir, Tuhan berkati kami, khususnya untuk kami semua yang hadir di tempat ini. Akan tetapi kami juga mohon kiranya Tuhan berkati saudara-saudara kami yang tidak dapat hadir di tempat ini. Kiranya Tuhan yang tahu keadaan mereka, apabila mereka ada yang sakit, kiranya Tuhan berikan kesembuhan. Bila yang masih dalam pemulihan, kiranya Tuhan pulihkan keadaannya, sehingga untuk kegiatan yang akan datang, mereka boleh berkumpul bersama-sama dengan kami di tempat ini. Ya Yesus, untuk sore hari ini kami tidak hanya memuji dan memuliakan nama-Mu, akan tetapi kami juga akan mendengarkan sabda firman-Mu yang nanti akan dibawakan oleh Bapak Guru Injil Emeritus Justinus Budiono. Kiranya Tuhan berkati Pak Budi sehingga firman yang kami terima nanti boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk setiap saudara kami yang terlibat di dalam pelayanan pada sore hari ini. Tuhan berkati Bapak Lais yang telah menyiapkan tempat ini. Tuhan berkati juga Mas Ezra yang mengiringi musik, Mas Dwi Haryono di sound system, Mbak Tia dan teman-teman di multimedia, dan juga untuk kami yang memimpin pujian saat ini. Kiranya Tuhan berkati kami, sehingga kegiatan pada sore hari ini boleh berjalan dengan lancar atas seizin-Mu ya Tuhan. Singkirkan roh-roh kegelapan yang akan mengganggu kegiatan kami pada sore hari ini. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Seru doa yang jauh dari sempurna ini kami serahkan sepenuhnya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu-ibu, siap bersukacita memuji Tuhan? Siap. Kita akan naikkan satu pujian lagi. Kita surga bergema. Untuk kali ini kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita boleh pujikan dengan hati yang penuh sukacita. Bangsa
Ibu terkasih, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang telah kita siapkan dari rumah dan akan kita iringi dengan pujian Kawulo Bombong. Bapak Ibu pasti merasa bangga dong punya Tuhan seperti Tuhan Yesus, karena pertolongannya tidak pernah terlambat, berkatnya juga tidak pernah terlambat. Kita pujikan Kawulo Bombong kepada kolektan. Kawulo Bombong Gusti darbe Allah ngati patuko sestu kawulo bombong krono lelabetan patuko kawulo tan ketuki uwal saking patuko sepatuko milu ceket mengku pengajeng-ajeng Mangkyo kulo aturkeun engkang kawulo gadahi najan tan timbang klayan berkah engkang patuko parengkeun nanging kulo sumetyo ngaturkeun kalayan legowo jer punika sadaya damel rena patuko mangkyo kulo aturkeun engkang kawulo gadahi najan tan timbang pelayan berkah engkang patuko parengkeun nanging kulo sumetyo ngaturkeun kalayan legowo jer punika sadaya damel rena patuko. Terima kasih. Untuk doa persembahan kami serahkan kepada Ibu Berta dan kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu Bapa. Kami mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan telah memberkati di dalam kehidupan kami. Bapa yang penuh dengan kasih, kami telah memuji memuliakan nama Bapa sebagai persembahan yang sangat harum untuk-Mu Bapa. Dan pada kesempatan yang sangat indah ini, Tuhan juga memberikan waktu dan kesempatan untuk kami semua yang hadir di gereja-Mu ini untuk mempersembahkan apa yang sudah kami persiapkan dari rumah. Kiranya persembahan yang berwujud benda mati ini Tuhan berkenan untuk menyucikan sehingga persembahan ini layak kami pakai untuk kegiatan di PA ibu-ibu. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati setiap kami yang sudah mempersembahkan di sore hari ini. Setiap pekerjaan yang kami lakukan, Tuhan berkenan memberkati dan memberikan ampun kepada kami jika persembahan pada saat ini tidak sesuai dengan berkat-berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kiranya Tuhan juga memberkati kepada saudara kami yang diberikan tanggung jawab untuk mengelola persembahan ini. Biarlah persembahan ini hanya untuk kemuliaan nama Bapa. Terima kasih Tuhan, persembahan ini kami haturkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Dipersilahkan duduk kembali.
Selanjutnya kita akan bersama-sama menyalakan lilin Natal dan akan kita iringi dengan pujian Malam Kudus. Kami mohon Bapak Ibu berkenan untuk berdiri. Malam kudus, sunyi senyap, dunia terlelap, hanya dua berjaga terus, ayah bunda mesra dan kudus, anak tidur anak tidur tenang. Untuk lilin yang pertama, kami mohon dengan hormat Bapak Pendeta Ponco Hadi Prasetyo untuk menyalakan. Untuk lilin yang kedua, kami mohon dengan hormat Bapak Guru Injil Justinus Budiono. Kami silakan. Ayah bunda mesra dan kudus, anak tidur tenang. Untuk lilin yang ketiga, dengan hormat Komisi Wanita, Ibu Suprapti, kami persilakan. Sunyi senyap, Lilin berikutnya kami mohon dengan kasih Ibu Ketua Wanita, Ibu Betty Tenisa Natalia. Kami silakan. dua berjaga terus, ayah bunda mesra dan kudus. Untuk lilin yang kelima yang terakhir, kami mohon dengan kasih Ibu Hartuti Setiawati untuk menyalakan lilin. Anak tidur tenang. Malam kudus, sunyi senyap, dunia terlelap. Terima kasih kami ucapkan kepada semua yang telah berkenan untuk menyalakan lilin-lilin Natal. Berjaga terus, ayah bunda mesra dan kudus, anak
Terima kasih. Disilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Guru Injil Emeritus Justinus Budiono. Oleh karena itu, mari kita siapkan hati kita dengan mengangkat satu pujian, Isining Kabar Kabingan. Justinus Budiono. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita memuji, memuliakan nama Tuhan, tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang pada sore hari ini kami ambil dari Kitab Kejadian 24 ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-28. Yang demikian sabda firman Tuhan. Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham. Buyungnya dibawanya di atas baunya. Anak gadis itu sangat cantik parasnya, seorang perawan, belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata,
tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Jawabnya, minumlah Tuan. Maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya, serta diberinya dia minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, baiklah, untuk unta-untamu juga kutimba air sampai semuanya puas minum. Kemudian segeralah dituangnya air yang dibuyungnya itu ke dalam palungan. Lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air, dan ditimbanyalah untuk semua unta orang itu. Dan orang itu mengamati dengan berdiam diri untuk mengetahui apakah Tuhan membuat perjalanannya berhasil atau tidak. Setelah unta-unta itu puas minum, maka orang itu mengambil anting-anting emas yang setengah sikal beratnya, dan sepasang gelang tangan yang 10 sikal emas beratnya, serta berkata, anak siapakah engkau? Baiklah, katakan kepadaku, adakah di rumah ayahmu tempat bermalam bagi kami? Lalu jawabnya kepadanya, ayahku Betuel, anak Milka, yang melahirkannya bagi Nahor. Lagi kata gadis itu, baik jerami, baik makanan unta banyak pada kami, tempat bermalam pun ada. Lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan. Berbahagialah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang sampai pada sore hari ini diizinkan Tuhan untuk mendengar akan sabda firman-Nya. Bapak, Ibu, saudara, sebelum kita mendengarkan uraian kebenaran firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita bersama-sama berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur oleh karena kasih dan kemurahan-Mu. Pada sore yang indah ini ya Tuhan, kami hendak merenungkan sabda kebenaran firman-Mu. Bukalah hati pikiran kami, penuhilah kami dengan sabda-Mu. Biarlah apa yang kami dengar, apa yang kami baca bersama ya Tuhan, boleh menjadikan kekuatan iman percaya kami, terlebih akan menjadikan makanan bagi jiwa dan roh kami. Untuk itu ya Tuhan, berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, pada sore yang indah ini kita bisa bersama-sama merayakan Natal ibu-ibu. Bapak Ibu, tidak terasa kita sudah memasuki Natal. Kita sudah
hampir melewati tahun 2024. Umur kita sudah bertambah 1 tahun lebih dewasa. Jadi tidak terasa ujuk-ujuk kok wis Natal ya. Sudah hari Natal. Begitu cepat perjalanan hidup di dunia ini. Bapak Ibu Saudara, sesuai dengan apa yang diminta panitia, yaitu pada sore hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan yang bertemakan wanita yang membawa berkat. Saya percaya ibu-ibu semua ini sudah sangat mengenal apa itu berkat, ya. Berkat itu tidak hanya nasi yang ada di dalam dus, ya, yang di dus itu lalu ini sebagai berkat yang mungkin suatu saat kita akan makan bersama. Itu juga berkat, Bapak Ibu Saudara. Berkat, kata berkat di dalam Alkitab itu berarti kebaikan yang berasal dari Tuhan. Segala kebaikan yang asalnya dari Tuhan, itulah berkat. Kalau kita sering mengenal Tuhan itu Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Secara rinci, ya, secara terurai, berkat itu bisa berupa kerukunan, pengampunan, kedamaian, kebaikan, keselamatan. Kita dapat bernapas, berjalan, berbicara, memuji Tuhan pada saat ini. Kita bisa hadir di sini. Ini adalah karena kebaikan Tuhan, karena berkat Tuhan. Namun Bapak Ibu Saudara, seringkali hal-hal yang kelihatannya sepele seolah-olah itu bukan berkat. Ketika orang sedang bermasalah, mungkin tidak bisa berjalan, dia baru merasakan bahwa berjalan itu adalah berkat yang luar biasa. Jadi Tuhan memberikan berkat kepada kita sangat banyak sekali, kerukunan, rezeki, pekerjaan, makanan, dan lain-lain sebagainya. Intinya Bapak Ibu Saudara, berkat yaitu segala kebaikan yang berasal dari Tuhan. Nah, kalau pada sore hari ini kita diberikan tema wanita yang membawa berkat, supaya kita ini menjadi wanita gereja yang membawa berkat, yang membawa kebaikan, bukan kejahatan, bukan kejelekan, tetapi diharapkan kita menjadi wanita-wanita yang membawa berkat kepada orang lain. Sebagai seorang wanita gereja, sekali lagi kita diharapkan membawa saluran berkat bagi banyak orang. Jangan sampai sebagai orang-orang gereja ini justru membawa hal-hal yang tidak jelek, hal-hal yang jelek. Ada Bapak Ibu di TV seorang tokoh agama mendoakan doa yang jelek supaya rezekinya macet,
supaya sakitnya tidak sembuh-sembuh. Ini seorang tokoh. Tapi puji Tuhan, ini bukan tokoh orang Kristen. Tuhan tidak akan mendengar doa yang tidak baik. Doa kok jelek ya, doa itu kan yang baik-baik, yang dimohonkan kepada Tuhan. Karena Dia adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dari ayat-ayat bacaan yang kita baca tadi, kita dapat melihat bahwa kehidupan Ribka menjadi berkat karena Ribka ini mempunyai karakter, mempunyai watak yang baik. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, karena kita melihat ada beberapa, yaitu Ribka adalah seorang yang rajin bekerja. Ribka adalah seorang yang rajin bekerja. Di dalam ayat 24 dikatakan, ayat 15 ya, Kejadian 24 ayat 15. Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir dari Bani Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham. Buyungnya dibawanya di atas baunya. Ini tanda seorang yang rajin membawa buyung. Mungkin ibu-ibu ada yang bertanya, apa itu buyung? Ya, buyung itu seperti ya tempat air gitu ya, seperti kendi begitu, agak besar, yang memang dipakai untuk tempat air. Kalau di desa itu banyak yang dibuat dari tanah liat yang dibakar, setelah itu dipakai tempat untuk tempat air. Pada saat utusan Abraham menemukan Ribka, ia sedang bekerja, bukan sedang enak-enak. Dan Ribka bekerja bukan karena dilihat orang, tapi karena memang dia rajin bekerja. Banyak sekali orang-orang yang tidak menggunakan waktunya dengan baik, yang seharusnya waktu tersebut digunakan untuk bekerja, tetapi digunakan untuk bermalas-malasan. Seorang wanita yang ingin menjadi berkat dan membawa berkat harus menjadi seorang yang rajin bekerja. Kalau kita menjadi orang yang rajin, bapak ibu kita, saudara-saudara kita tentu akan merasa senang. Saya percaya ketika anggota-anggota keluarga kita rajin bekerja, bekerja apa saja baik di rumah maupun pekerjaan di mana dia berada, itu akan membawa berkat, membawa rezeki. Oleh karena itu seorang wanita gereja diharapkan menjadi wanita yang rajin bekerja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10 sampai dengan 13 itu dikatakan demikian. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan.
Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang-orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan kami nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jadi Bapak Ibu Saudara, ternyata ada firman Tuhan yang mengatakan, jika kita tidak bekerja, maka janganlah kita makan. Karena makanan atau rezeki itu akan kita peroleh dari hasil pekerjaan yang kita lakukan. Entah itu pekerja ibu rumah tangga di rumah yang bekerja tidak ada selesainya ya, memasak, membersihkan rumah, mencuci, menyetrika dan lain sebagainya, yang terus menerus tidak ada habis-habisnya. Itu pekerjaan di rumah. Sudah barang tentu yang diharapkan oleh Tuhan bukan hanya pekerjaan rumah saja, tetapi pekerjaan apa saja. Atau seharusnya memang kita harus bekerja. Karena sangat jelas dikatakan bahwa barang siapa yang tidak bekerja, maka janganlah dia makan. Tuhan tidak ingin kita menjadi seorang yang pengangguran, walaupun sebagai ibu rumah tangga. Justru sebaliknya, sebagai ibu rumah tangga mempunyai tanggung jawab yang besar demi kebaikan semua anggota keluarganya. Umpamanya ibu rumah tangga tidak mau bekerja, saat pagi hari tidak memasak, umpamanya, bayangkan kira-kira apa yang dimakan, kan tidak ada. Tetapi seorang ibu rumah tangga sudah bangun ketika mungkin jam 4 atau jam 5 sudah menyiapkan, sudah bekerja, memasak di dapur, membersihkan rumah, mencuci pakaian dan sebagainya. Ketika seorang ibu rumah tangga rajin bekerja, maka rumahnya juga akan tampak bersih, tampak baik, menjadi keluarganya betah dan kerasan di rumah. Sekali lagi sesuai dengan tema Bapak Ibu Saudara, bahwa kita diharapkan menjadi wanita-wanita yang membawa berkat. Berkat adalah kebaikan yang sumbernya daripada Tuhan. Itu yang dilakukan Ribka yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Ribka adalah seorang wanita yang menjaga kekudusan atau kesucian. Ayat 16 dikatakan, anak gadis itu sangat cantik parasnya, seorang perawan belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik. Dia dikatakan pada ayat 16, Ribka adalah seorang yang kudus, seorang yang suci, yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki, seorang yang rajin.
Di samping Ribka ini seorang yang keras bekerja, Ribka adalah seorang wanita yang dapat menjaga kesucian. Wanita yang takut akan Tuhan pasti akan menjaga kekudusan. Walaupun sebenarnya ada kesempatan, baik waktu dia masih single maupun waktu dia setelah berkeluarga. Jadi ketika orang itu suci, orang itu kudus, maka tidak akan mudah, tidak akan gampang terganggu waktu dia sendirian maupun waktu dia sudah berkeluarga. Sebab banyak di luaran sana Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang sudah berkeluarga tidak bisa menjaga kekudusan. Jadi kekudusan ini sangat penting karena ada norma, baik norma dari masyarakat, agama maupun dari negara. Kita harus bisa menjaga norma-norma itu. Dalam arti luas, menjaga kekudusan bukan hanya menjaga keperawanan, tetapi juga menjaga apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar dan apa yang kita ucapkan. Kekudusan hanya didapat dari Allah yang kudus, jadi hubungan dengan Tuhan sangat penting untuk menjaga kekudusan. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, Ribka adalah seorang yang memiliki kepedulian dengan orang lain. Jadi kita dikatakan manusia sebagai makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Diharapkan kita ini ada kepedulian terhadap sesama, peduli akan sesamanya. Oleh karena itu di gereja itu ada yang namanya komisi diakonia yang membantu orang-orang yang sedang kesusahan, yang sedang mengalami penderitaan. Atau dengan kata lain ada kepedulian dengan sesama. Orang-orang di luar kita saja banyak yang peduli kepada sesama. Satu saat ketika ada bencana alam Bapak Ibu Saudara, di jalan-jalan itu banyak orang yang membawa kardus di lampu merah, di jalan-jalan yang ramai sebagai wujud kepedulian terhadap sesama. Dan kita sebagai orang percaya diharapkan ada satu kepedulian. Kepedulian Ribka digambarkan pada ayat 18 yang di sini dikatakan jawabnya, Tuan, maka minumlah Tuan, maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya serta diberinya dia minum. Ini adalah bentuk kepedulian. Jadi ketika ada orang yang sangat membutuhkan pertolongan, diusahakan kita bisa menolong sebagai bentuk kepedulian. Di gereja kita bisa melihat ada RAPBG, rencana pendapatan belanja anggaran belanja gereja. Itu ada kepedulian. Karena ini adalah anggaran untuk bencana alam. Ketika ada banjir, kita membantu mereka. Ketika ada kekeringan, kita membantu mereka.
dengan mengirimkan air bersih dan sebagainya. Secara lingkup kecil ketika ada sesamanya yang sakit, kita besuk kepada mereka, memberi penghiburan kepada mereka, meringankan beban mereka. Ini kepedulian ini telah dilakukan oleh Ribka. Ketika ada seorang yang minta minum, diberikannya minumnya. Buyungnya yang dipanggul diturunkan karena cukup berat memanggul buyung itu. Ribka tidak cuek terhadap orang lain, tetapi dia mau peduli keadaan orang lain. Padahal Ribka tidak mengenal siapa orang itu, tetapi karena dia adalah orang yang berkarakter baik, maka dia peduli dan menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Bapak Ibu Saudara, di zaman sekarang ini kepedulian sangat minim. Seharusnya kita memberikan waktu untuk orang-orang di sekitar kita, baik yang sedang ada masalah ataupun yang tidak. Suatu kali Bapak Ibu Saudara, ada seorang ibu rumah tangga yang memberikan waktu untuk mendengarkan cerita orang lain, padahal dia sendiri lagi sibuk dan tentunya dia sedang ada masalah sendiri. Tetapi ibu itu mau menyediakan waktunya untuk peduli terhadap orang lain. Untuk itu mari kita belajar bersama untuk peduli dengan keadaan di sekeliling kita. Mungkin anggota gereja kita yang datang mau curhat karena masalahnya begitu banyak, dia ingin curhat. Padahal sebenarnya kita sendiri punya masalah. Karena apa? Ternyata masing-masing orang itu punya masalah. Soalnya apa Bapak Ibu? Hidup ini adalah perjalanan masalah. Dari masalah satu ke masalah yang lain. Mungkin orang lain melihat kita itu tidak punya masalah. Untuk itu ketika ada orang yang mau curhat, kita harus peduli terhadap mereka. Jangan menutup pintu, jangan menolak, walaupun sebenarnya kita punya masalah yang mungkin lebih berat, tetapi mereka tidak tahu. Itulah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial yang baik, yang tidak terlepas dari bantuan orang lain suatu saat, kita harus saling peduli, membantu saudara-saudara kita yang butuh bantuan, baik bantuan berupa pikiran, mungkin berupa finansial yang bisa kita bantukan kepada mereka. Yang sebenarnya gereja sudah mengadopsi itu, gereja sudah punya itu, yang dinamakan diakonia. Itu kalau secara luas Bapak Ibu Saudara. Ada gereja yang di sana-sana itu kalau ada warganya yang kurang mampu dibantu memang. Diberikan ya ada yang berupa beras mungkin 3 kilo, 5 kilo atau 10 kilo yang mereka sangat membutuhkan karena itu adalah satu kebutuhan pokok yaitu pangan, sandang dan papan. Oleh karena itu sangat baiklah gereja hendaknya punya kepedulian. Wanita gereja yang menjadi berkat, yang membawa berkat harus ada kepedulian dengan sesamanya. Alasan yang keempat, wanita gereja supaya menjadi berkat. Ribka
melatih tubuh jasmaninya. Ditulis dalam ayat 19 dikatakan, setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, baiklah untuk unta-unta yang kutimba air sampai semuanya puas. Ribka memberi minum unta-unta tersebut sampai puas. Berarti dia harus bekerja 2 kali lipat dari biasanya. Karena unta adalah binatang yang membutuhkan air yang lebih banyak daripada binatang-binatang lain. Jadi di samping kita berlatih secara jasmani, ber-PA, juga kita melatih tubuh jasmani kita. Ibu-ibu juga sudah ada, walaupun sudah cukup lama ini berhenti ya, latihan jasmani, yaitu senam ibu-ibu, ya sangat-sangat baik. Ya, jadi refreshing secara jasmani ini kita harus disegarkan, di-refreshing. Tadi Ibu Ketua sudah punya refreshing besok bulan depan, ya, semoga bisa terlaksana dan semuanya bisa ikut dan membawa berkah, ya, segar, wah enak di Salatiga, dekat gunung, dekat hutan, rasanya sejuk, ya, tidak di tempat yang panas saja. Itu adalah suatu latihan tubuh jasmani yang disegarkan dengan berjalan-jalan di daerah pegunungan. Yang selanjutnya Bapak Ibu Saudara, alasan yang kelima, Ribka memberikan yang terbaik dalam setiap kesempatan. Ditulis pada ayat 20. Kemudian segeralah dituangnya air di dalam buyungnya itu ke dalam palungan. Lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air. Dan ditimbanyalah untuk semua unta orang itu. Sebenarnya kan dia bisa cuek, masa bodoh. Tetapi karena ingin berbuat yang terbaik, ingin memberikan yang terbaik, karena ada firman Tuhan yang mengatakan demikian. Jika kita berbuatlah seolah-olah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi jika kita berbicaralah seolah-olah kita itu berbicara kepada Tuhan. Pasti yang dibicarakan adalah yang baik-baik saja. Kadang-kadang kan orang tanpa kontrol, tanpa dipikir, dikiranya itu berbicara untuk orang yang sedang gila, ngomongnya ngalor ngidul ngetan ngulon sembarangan. Padahal hati ini kalau sudah terluka, ada luka batin di hati karena pembicaraan kita dicap menjadi orang yang tidak baik. Oleh karena firman Tuhan ini sangat penting, jika kita berbuat segala sesuatu, berbuatlah seolah-olah itu untuk Tuhan. Kita bekerjalah seolah-olah untuk Tuhan. Tidak harus menunggu, ditunggui oleh tuannya, tidak. Ya. Saya pernah kecewa Bapak Ibu Saudara, ketika gereja ini sedang Natalan, saya manggil beberapa anak muda. Tolong Mas ya, kursi ini dibawa ke sini, ditata di sini. Ya Pak. Ketika membawa kursi satu, melihat saya sudah tidak kelihatan, lalu pergi. Artinya tidak bertanggung jawab. Dia mau bekerja ketika dilihat.
Ini bukan untuk Tuhan, untuk manusia, Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika kita beribadah seperti ini adalah untuk Tuhan, kita akan beribadah dengan baik. Saya ketika di atas sana kadang-kadang itu beberapa anak muda itu pada main HP malah. Firman Tuhan disampaikan dengan begitu menyala-nyala, ada enak-enak main HP. Karena dari rumah itu niatnya itu tidak untuk beribadah tetapi untuk main HP. Bukan untuk membaca firman di HP tetapi untuk main yang lain. Ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, Ribka memberikan yang terbaik dalam setiap kesempatan. Ini karena dia adalah seorang yang membawa berkat. Dapat kita tiru dalam setiap kesempatan kita hendaknya berusaha berbuat baik atau menabung kebaikan selagi kita masih sehat, selagi kita masih hidup. Karena apa? Hidup ini hanyalah sementara. Hidup ini hanyalah sebentar. Lihat, banyak saudara-saudara kita yang di depan kita telah meninggalkan kita satu persatu. Pada tahun 1982 saya lulus sekolah pendidikan guru atau dulu yang disebut SPG. Ketika reuni kemarin dilaksanakan reuni, kami di WA teman, Pak, ini ada teman yang diberkati Tuhan, mau ngajak reuni ke Gunung Bromo, ditanggung segalanya, all end, tidak usah bayar, tinggal ikut. Setelah di sana ketemu ngomong-ngomong, ternyata sudah 20 teman saya yang dipanggil Tuhan. Orang-orang yang rajin di WA dipanggil Tuhan. Orang-orang yang sering tampil dipanggil Tuhan, sudah tidak ada. Ada seorang wanita yang namanya Mawarni Mawarsih, kembar itu Bapak Ibu. Saya tanya, loh aku orang tahu ketemu Mawarni Mawarsih. Mawarni Mawarsih sekarang sudah di surga Pak, tidak ada, sudah meninggal dunia. Ya banyak sekali. Ternyata teman saya itu 20 yang sudah terpanggil. Jadi pada bulan kemarin yang saya pergi ke Gunung Bromo itu karena saya belum pernah ke Bromo, ya sudah saya ikut, saya nyegat di alun-alun nanti, lalu di WA grup, nanti berangkat dari Jepara jam sekian sampai Kudus jam sekian, begitu berangkat langsung dikontak, semuanya sudah siap. Dan ternyata banyak sekali makanan karena semuanya bawa makanan semua sehingga sampai tidak termakan. Karena yang dari Juwana itu saya punya satu teman yang di Juwana, di Kauman itu namanya Bu Puji. Itu teman saya dulu. Yang bawa dumbek, bawa ini ada dumbek, ada kacang, ada tahu, ada tape. Ini yang makan siapa? Ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, hendaklah kita memberikan yang terbaik di dalam setiap kesempatan yang ada. Diusahakan kita membuat yang terbaik. Yang keenam Bapak Ibu Saudara, Ribka adalah seorang yang murah hati. Ditulis dalam ayat 25, lagi kata gadis itu, baik jerami maupun makanan unta banyak pada kami. Tempat bermalam pun ada. Ketika ada salah seorang yang mau menginap, dia juga siap menyediakan tempat. Ribka tidak hanya memberikan air, tetapi Ribka juga bermurah hati
dengan menawarkan tempat untuk menginap utusan Abraham yang baru dia kenal, tetapi dia memperlakukan dengan murah hati. Inilah seringkali kan kita itu durung-durung wis curiga elek. Ya, negatif thinking. Wah, engko nek ning kene nek ditinggal malah dirampok omahku ya, dan sebagainya. Ya, kita hendaknya berpikir yang positif, memberikan yang terbaik kepada siapa saja. Ya memang kalau belum kenal ya kita perlu waspada. Tetapi kalau sudah kenal ya kita memberikan yang terbaik. Seperti kemarin Bapak Ibu Saudara, ketika ada resepsi di hotel Pak Putu ya, kan hujan deras. Waktu itu sebenarnya saya ya sudah tergesa-gesa ingin pulang. Ada Pak Pendeta Suis, dia bilang, "Mas, bisa ngantar saya Mas?" "Oh iya Pak, mari kita antar." Raketang jane aku undang gage kudu mulih nanging wong diminta untuk ngantar ke mobilnya pakai payung. Saya bawa payung Bapak Ibu. Saya tolong, saya berusaha berbuat baik. Setelah itu saya ndang cepet-cepet untuk ke motor saya. Kenapa? Karena kelihatannya ada orang lain yang mau minta tolong lagi untuk ngantar lagi. Nah, ini kan nanti jadi cukup lama ya. Itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, hendaknya kita bermurah hati, murah senyum ya, ramah. Nek wong Jawa kondo grapyak semanak nyedulurno. Nggih. Grapyak semanak nyedulurno itu senang. Walaupun kita tidak diberi apa-apa, tapi kalau orangnya grapyak semanak nyedulurno kita senang. Daripada kita diberi sesuatu tetapi orangnya tidak grapyak, tidak semanak, tidak nyedulurki. Ribka tidak hanya memberikan air, tetapi dia juga memberi tumpangan untuk menginap. Kekristenan berbicara tentang menjadi garam. Garam berbicara tentang pengaruh. Pengaruh adalah efek pada saat ada tindakan. Murah hati atau tindakan, orang akan lebih respek dengan orang yang bermurah hati daripada orang yang banyak berbicara teori tetapi tidak pernah bertindak atau praktek. Teori-teori saja tanpa ada praktek. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, yang ketujuh, Ribka senantiasa memancarkan kasih Tuhan. Ditulis di dalam ayat 27 dan seterusnya, kita baca demikian Bapak Ibu Saudara. Lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan, serta berkata, "Terpujilah Tuhan Allah Tuanmu Abraham yang tidak menarik kembali kasih-Nya dan setianya dari tuannya itu. Dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara tuanku ini." Utusan Abraham sedang mencari seseorang yang pantas untuk Iskak, yaitu orang yang takut akan Tuhan. Karena Abraham dan Iskak adalah orang yang takut akan Tuhan. Utusan Abraham melihat kebaikan dan kemurahan hati Ribka. Dia langsung berlutut dan menyembah Tuhan. Berarti Ribka memancarkan kasih Tuhan karena dia melihat seperti apa, yaitu dia adalah orang yang takut akan
Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai penutup Bapak Ibu Saudara, sebagai wanita Kristen atau wanita gereja, mari kita senantiasa bertekad untuk dapat menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan dengan hidup yang sungguh-sungguh dalam beribadah dan melayani Tuhan, serta melayani suami, anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kita. Sekali lagi saya sampaikan bahwa untuk menjadi berkat ada 7 hal yang hendak kita lakukan. Yaitu yang pertama tadi, rajin bekerja, menjaga kekudusan, memiliki kepedulian kepada orang lain, melatih tubuh jasmani, selalu memberikan yang terbaik kepada orang lain. Dengan demikian maka kita akan bisa menjadi wanita-wanita yang membawa berkat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur oleh karena kasih dan kemurahan-Mu. Bapa, kiranya apa yang kami dengar melalui cerita Ribka, seorang wanita yang membawa berkat, Tuhan tanamkan di hati kami. Jadikan Tuhan kami sebagai wanita-wanita yang membawa berkat, wanita-wanita yang rajin bekerja, sehingga Tuhan memberkati setiap kami. Untuk itu ya Tuhan, kami hanya berserah diri di tangan kuasa-Mu. Kami yakin dan percaya kehendak-Mu yang terjadi atas kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Demikian Ibu Bapak yang bisa kami sampaikan, dan akhirnya kami ucapkan selamat Natal. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Amin. Terima kasih kepada Bapak Guru Injil Emeritus Justinus Budiono yang telah menyampaikan firman-Nya pada sore hari ini. Dan kami mohon untuk sabar sebentar karena acara kita yang selanjutnya adalah penyerahan tali asih kepada Bapak-Bapak Gembala kita yang akan diserahkan oleh Ibu Ketua Pengurus Wanita. Monggo Bu Betty. Yang pertama, tali asih akan diberikan, dihaturkan kepada Bapak Pendeta Ponco Hadi Prasetyo. Kami mohon untuk berkenan berdiri. Yang kedua, kepada Bapak Guru Injil Emeritus Justinus Budiono, kami undang untuk bergabung di depan. Kami dari pengurus wanita GIT Cinduk Juwana mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala Induk Juwana yaitu Bapak Ponco Hadi Prasetyo dan Emeritus Guru Injil Bapak Justinus Budiono yang selama ini selalu setia mendampingi kami dalam acara PA wanita maupun acara-acara yang lain.
Ini ada bingkisan, kami mohon untuk tidak melihat apa yang ada di dalamnya, tetapi inilah bukti kami wanita Gereja GT Induk Juwana itu sangat menghargai dan menghormati serta mengasihi Bapak Gembala dan Bapak Emeritus Guru Injil. Terima kasih. Jangan buru-buru, difoto dulu. Sah. Sah. Yang kedua, jangan buru-buru, foto dulu, smile. Oke, terima kasih. Monggo foto rumiyin. Bu Prapti nggih, Bu Komisi monggo. Boleh geser ke timur sedikit? Terima kasih. Siapa nih Mbak Tia? Oke, terima kasih. Untuk Bapak Ponco, jangan duduk dulu. Nggih. Nah, sekalian nggih, kami minta tolong panjenengan untuk menutup dengan doa. Ngoten. Wanita hebat, saya dapat informasi, saya doa syafaat dan penutup, tapi jangan pulang dulu. Nah ini wow, MC-nya seperti itu. Mari wanita hebat kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan karena pada kesempatan sore yang indah ini Engkau masih izinkan kami boleh bersama-sama mengadakan PA wanita dikemas dalam perayaan Natal sederhana. Kami juga bersyukur karena Tuhan sudah mempedulikan setiap wanita-wanita gerejamu yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan hari ini. Terlebih yang sudah memimpin jalannya acara ini, demikian juga saudara-saudara kami yang sudah juga membantu di dalam acara PA wanita pada sore hari ini. Saat ini Tuhan kami bersama dengan wanita gereja, menyerahkan setiap pribadi keluarga wanita-wanita GTJ Juwana. Kau yang akan memberkati kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, pekerjaannya. Demikian juga dalam pekerjaan pelayanan bersama dengan Tuhan di tempat ini. Biarlah melalui komisi dan pengurus wanita GTJ Juwana boleh merasakan apa yang sudah Tuhan nyatakan di dalam setiap pelayanannya. Sehingga wanita-wanita hebat di GTJ Juwana yang juga sudah Tuhan tunjuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan juga akan melayani pekerjaan Tuhan dengan sungguh. Kami berdoa bagi komisi dan pengurus wanita gereja di GTJ Induk Juwana yang akan mengakhiri masa baktinya di periode 2025 di tahun yang akan datang. Juga Tuhan memberkati apa yang sudah dilakukan, boleh menjadikan berkat bagi kehidupan komisi dan pengurus wanita gereja GTJ Juwana, sehingga di dalam menjalankan tugasnya senantiasa ada dalam naungan Tuhan. Demikian juga kami boleh berdoa bagi setiap wanita-wanita yang ada di tempat ini, baik yang hadir di tempat ini ataupun yang masih ada di rumah mereka dengan keadaan mereka masing-masing. Kau juga akan memberkati, Kau senantiasa menaungi apa yang boleh dirasakan, apa yang saat ini terjadi, baik permasalahan pergumulan yang belum terselesaikan. Mari Bapa kami mohon, Engkau sendiri akan menyelesaikan setiap permasalahan dan pergumulan yang terjadi, sehingga wanita-wanita hebat di GTJ Juwana senantiasa Engkau memberkati. Terlebih kami boleh berdoa karena ada 7 wanita yang terpilih menjadi calon bagi penatua dan diaken yang akan bersama-sama membentuk komposisi di dalam penatua diaken. Juga Tuhan berkati 7 wanita hebat ini di dalam melayani pekerjaan Tuhan periode 2025-2030. Kau senantiasa memberkati sehingga wanita-wanita yang sudah terpilih boleh melayani dengan luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan di gerejamu tempat ini. Selanjutnya Tuhan kami juga boleh berdoa bagi Bapak Guru Injil Emeritus Justinus Budiono
yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau sudah mengajarkan bagi wanita-wanita GTJ Juwana, biarlah menjadi wanita-wanita yang membawa berkat. Demikian juga Engkau memberkati kehidupan Bapak Justinus Budiono di dalam menjalani kehidupan bersama dengan keluarganya. Apa yang akan dilakukan sehingga Tuhan senantiasa menaungi dan memberkati, sehingga keluarga besar Bapak Justinus Budiono senantiasa merasakan kasih dan anugerah Tuhan. Selanjutnya Tuhan, kami akan mengakhiri serangkaian PA wanita yang dikemas perayaan Natal sederhana. Juga Tuhan memberkati, kami menyerahkan untuk WL, untuk singer, untuk pengiring musik, tim multimedia sound system, demikian juga semua yang terlibat di dalam pelayanan sore hari ini. Engkau sendiri akan memberkati pribadi dan keluarga pekerjaan mereka. Terima kasih Bapak, kami juga menyerahkan untuk perjalanan pulang kami ke tempat kami masing-masing. Kau antarkan kami seperti Kau menghantarkan kami di tempat ini, sehingga bertemu dengan keluarga kami masing-masing, dan kami akan senantiasa merasakan bahwa berkat-Mu nyata bagi kami. Oleh karena itu wanita-wanita hebat, terimalah berkat yang berasal dari Tuhan. Maka anugerah dari Tuhan Yesus serta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan tinggal dalam kehidupan wanita-wanita hebat di tempat ini, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Saya kembalikan kepada yang membawa acara. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Ponco yang telah membawakan doa penutup. Bapak Ibu, sebelum acara kami tutup, akan ada satu pengumuman terlebih dahulu. Untuk arisan wajib yang menerima adalah Ibu Dina putrane Bu Rohana. Nggih, untuk arisan wajib yang menerima adalah Mbak Dina putranipun Bu Rohana, yang akan dilaksanakan nanti pada bulan Februari 2025. Kemudian dikarenakan untuk arisan wajib terdapat tambahan peserta, yaitu Ibu Ning dan Ibu Indah Kartiko, maka untuk jumlah yang diterima adalah sebesar 1.200.000. Itu untuk arisan wajib. Kemudian untuk arisan manasuka, yang pertama adalah penerimanya Ibu Sri Rejeki 2. Selanjutnya yaitu Bu Tinu Cipto 1. Ulangi, yang pertama adalah Ibu Sri Rejeki 2 dan Bu Tinu Cipto 1. Ngoten untuk pengumuman arisan. Dan setelah kita nanti bersama-sama menyanyikan pujian penutup, kami mohon jangan langsung pulang karena kita akan foto bersama terlebih dahulu. Monggo. Kita akan akhiri kegiatan pada sore hari ini dengan menaikkan pujian Selamat Hari Natal. Maka dari itu kami mohon sekali lagi untuk berdiri, kita boleh pujikan lagu Selamat Hari Natal ini dengan penuh sukacita.